Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Skarini Ramadanti dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan mendeskripsikan hasil kegiatan program PLP1 di SMA Negeri 14 Kota Bekasi. Tujuan program PLP1 terkait dengan pengamatan lingkungan sekolah dan kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 14 Kota Bekasi. Berikut adalah hasil dari kegiatan program PLP1 di SMA Negeri 14 Kota Bekasi. Waalaikumsalam. Jadi kedatangan kami di sini Pak terkait dengan kegiatan PLP1 mengenai pengamatan lingkungan sekolah dan kurikulum pendidikan fisika. Kedatangan saya ke sini yang pertama itu untuk menanyakan terkait dengan kultur sekolah Pak. Bagaimana kultur sekolah atau karakteristik umum peserta didik yang diterapkan di SMA 14? Ya. Jadi tentang kultur ya atau budaya sekolah diarahkan untuk memberikan contoh karakter yang baik kepada semua para peserta didik. Nah, implementasi daripada karakter ini sesuai dengan salah satu program Provinsi Jawa Barat yaitu Jabar Masagi. Jadi Jabar Masagi itu ada 4 komponen karakter ya yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama itu harti, surti, budi, bakti. Nah, harti artinya anak itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Ya, kemudian surti, anak-anak itu harus memiliki pemahaman terhadap perilaku. Ya, ini kaitannya dengan karakter. Anak-anak itu ya harus memiliki karakter yang baik. Nah, implementasinya adalah
kita misalnya melaksanakan tadarus Al-Quran setiap pagi. Dulu pada saat belum pandemi maupun sekarang. Nah sekarang tadarus Al-Quran setiap jam 6.45 itu dipimpin oleh salah satu orang guru secara daring setiap pagi itu. Nah kemudian anak-anak juga kita berikan pelatihan penguatan karakter. Budi itu jadi anak-anak harus memiliki perilaku yang baik. Kemudian yang keempat, bakti. Selanjutnya Pak, saya akan bertanya mengenai struktur sekolah dan tata kerja di sekolah Seman 14 Kota Bekasi ini Pak. Jadi strukturnya tentu mengacu kepada struktur yang ditetapkan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat ya. Kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya ya saya sendiri, kemudian kepala sekolah ini dibantu oleh 4 orang wakil kepala sekolah dan 3 koordinator. Nah, wakil kepala sekolah di sini pertama ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang tadi ya Bu Harti ya. Yang kedua ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Pak Utin. Yang ketiga ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana Ibu Cica, dan yang keempat ada wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat Humas yaitu Pak Surahman. Nah, kemudian selain ada 4 wakasek itu juga dibantu oleh koordinator. Pertama ada wakasek litbang ya, pengembangan sekolah ya. Kemudian ada koordinator perpustakaan, koordinator laboratorium ya, ada koordinator lingkungan hidup gitu. Nah kemudian setiap wakasek ini memiliki staf-stafnya gitu ya, memiliki lembaga pendukung ya, yang di dalamnya terdiri dari perwakilan orang tua siswa yang disebut dengan komite sekolah. Nah komite sekolah ini partner ya daripada sekolah di dalam mengelola, mengembangkan sekolah ini agar ke depan menjadi semakin maju. Yang terakhir Pak, yang ingin ditanyakan, bagaimana implementasi peraturan dan tata tertib di SMA 14 Kota Bekasi? Ya, kalau berbicara implementasi artinya bagaimana menerapkan ya aturan dan tata tertib. Tentu aturan dan tata tertib itu kalau di sekolah pertama ada tata tertib untuk guru, tata tertib untuk karyawan, dan ada tata tertib untuk peserta didik. Nah kalau untuk guru, kemudian karyawan tata usaha harus melaksanakan tugas dengan baik, sungguh-sungguh, hadir di sekolah tepat waktu, pulang juga harus pulang setelah memang waktunya, harus melaksanakan kewajiban mengajar sesuai jadwal yang ditetapkan. Nah kemudian untuk siswa, kalau dalam keadaan normal ya, maka untuk mengimplementasikan tertib ini itu dipantau oleh sekolah ya. Nah kami mengawasi bagaimana agar siswa itu hadir tepat waktu. Tata tertibnya kan seperti itu. Kalau ada siswa yang hadir terlambat, itu ada semacam pembinaan, bukan sanksi ya. Dibina supaya besoknya tidak terlambat lagi. Kalau sudah 2-3 kali dibina masih begitu juga, biasanya kita panggil orang tuanya untuk diajak berkomunikasi untuk mencari solusi terbaik. Nah sekarang dalam keadaan pandemi, tentu kami tidak bisa memantau seperti keadaan normal. Disampaikan kepada siswa bahwa belajar itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana agar para siswa ini taat dan patuh kepada norma-norma yang ada. Itu jadi pengarahan-pengarahannya secara daring lah seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, terima kasih Sama-sama. atas penjelasannya. Jadi di sini kami ingin menanyakan ke kalian yang terkait dengan pembelajaran selama daring ataupun sebelum adanya pandemi COVID. Oke, langsung saja ya ke pertanyaan pertamanya. Perbedaan antara kegiatan pembelajaran fisika sebelum pandemi dan pada saat ini secara online. Sebelum pandemi sih efektif banget ya, soalnya kan gurunya emang yang menurutnya bagus, terus ya bisa dibilang efektif banget lah. Terus bedanya sama yang sekarang itu nggak efektif banget, soalnya emang jarang ada meet, sama materi itu cuma berupa PDF, terus tiba-tiba disuruh matematika. Selanjutnya terkait dengan cara mengajar guru fisika dalam pembelajaran langsung sebelum adanya pandemi ini sama pembelajaran daring. Terus terkait sama pemahaman itu, bagaimana sih pemahaman kalian dengan cara mengajar guru? Mungkin Erlangga.
Kalau sebelum pandemi kan offline ketemu langsung ya, jadi itu pembelajarannya seperti biasa di kelas itu lebih efektif karena kita bisa nangkap materinya, bisa nanya langsung ke gurunya. Kalau untuk setelah pandemi ini daring, jadi cuma lewat ya video conference, jadi kurang efektif gitu. Terus ke pemahaman ini mungkin ya ada sulit mengerti asal. Kalau sebelum pandemi kan offline, jadi kita kayak biasa, jadi ngerti efektif gitu. Kalau setelah pandemi kayak kurang efektif, kurang ngerti aja gitu, kurang sampai materinya ke siswanya. Kalau daring juga ada sesi pertanyaan, cuma waktunya terbatas, nggak seperti sekolah pada biasanya. Selanjutnya buat media pembelajaran yang digunakan pas mata pelajaran fisika, bisa yang kayak gini tuh pakai apa aja dulu? Buat tiap pembelajaran lewat video conference kayak Webex, Zoom gitu. Tapi buat kalau mau ngasih tugas itu Google Classroom. Nah, kalau pembelajaran offline apakah gunakan atau gimana? Untuk fisika sendiri. Fisika lewat papan tulis biasa. Cuma sekarang guru juga masih PPT itu buat anak muridnya buat dipahami sendiri di rumah gitu. Kan biasanya sekolah yang di ekskul di masa pandemi itu gimana nih? Kalau saya sendiri ya, kan ekskul saya ekskul bahasa ya, jadi gampang tinggal googling aja gitu. Nggak tahu ya kalau ekskul yang pakai praktek gitu. Kalau Saya kan ekskul pramuka, jadi bisa pertemuan lewat video conference juga waktu itu juga pernah. Terus juga ngasih materi lewat video conference. Udah sih itu aja, sisanya tergantung ekskul lagi. yang lain nih tentang MPLS kan, kalau mau masuk sekolah itu pasti ada MPLS kan. Nah, saya mau khusus bertanya untuk bisa sama-sama. Menurut kalian tuh MPLS dilakukan secara daring itu gimana ini kesannya gitu? Kalau secara langsung kan kita kan lebih mengenal, cuman kalau secara online kita lebih ke materi sih. Pengaruhnya ke kalian udah rasakan belum sih dari bapaknya sama sekolah sekolahnya? Udah sih, tapi masih beberapa doang. Saya dan teman saya mengucapkan terima kasih dari kalian. Kurang lebih maaf, wassalamualaikum Saya ingin menanyakan terkait dengan pembelajaran fisika kepada Bapak. Silakan. Yang pertama itu Pak, sebelum mengajar, apakah Bapak selalu mempersiapkan bahan ajar untuk pembelajarannya? Pastinya kalau sebelum pembelajaran udah mempersiapkan segalanya, ya kan? Iya. Terutama adalah RPP, rencana pembelajaran. Itu perlu dipersiapkan, ya kan? Kalau tanpa itu kita akan mengajarkan akan tidak akan nyampe. Yang itu yang penting. Silabus, RPP, kemudian penilaian itu. Dalam pembelajaran fisika khususnya di masa pandemi sekarang ya Pak, biasanya metode atau media apa nih Pak yang Bapak gunakan untuk para siswa di masa saat ini? Tapi sebelum masa pandemi itu biasanya saya menggunakan metodenya adalah supaya bisa menggunakan PAK itu adalah ini visualization, auditory dan kinesthetic itu kan biasanya itu sentuhan dari guru gitulah. Kemudian pada masa pandemi ini menggunakan Webex bisa, kemudian Google Meet bisa, menggunakan Zoom juga bisa, itu sering dilakukan. Kemudian untuk penugasan biasanya menggunakan Google Classroom. Pertama saya akan menanyakan tentang buku apa yang Bapak pakai ketika pembelajaran Berlangsung. Iya Pak. Untuk referensi pembelajaran fisika itu banyak sekali sebenarnya kan. Banyak sekali, itu lebih dari 10 buku yang direferensikan untuk anak adalah biasanya dalam modul LKS dan buku paket. Itu modul LKS itu per semester, ya kan? Itu isinya tentang materi dan soal-soal. Kemudian paket itu biasanya dipakai adalah paketnya penerbit Erlangga bisa. Jadi dari luar juga banyak gitu. Enggak selamanya dari buku gitu. Itu ada sumber-sumber untuk pembelajaran khusus pelajaran bidang fisika. Di masa pandemi ini ada nggak sih Pak kesulitan yang dialami oleh peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung, dan faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan itu terjadi?
Ya, bicara masalah pandemi itu dimanapun sekolah pasti mengalami kesulitan, ya kan? Itu banyak sekali pengaruhnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pembelajaran itu kan, karena kita tidak tatap muka, terutama pada pelajaran eksak itu. Pelajaran itu sangat kesulitan sekali dalam memberikan pembelajaran. Karena itu kita cuma memberikan suatu PPT aja, tidak memberikan secara langsung tentang bagaimana cara mendapatkan suatu masalah tersebut gitu kan. Dan yang menjadi permasalahan sekali adalah tentang karena sudah 2 tahun yang kemarin adalah sistem zonasi, itu berarti mau nggak mau anak punya nggak punya, walaupun itu udah dekat tetap harus diterima di sekolah. Itu kendalanya di situ kan. Dan yang lain juga pengaruhnya adalah masalah kepintaran dari anak itu mengoperasikan IT. Jadi kalau IT-nya nggak bisa, nggak mampu, otomatis itu akan menghambat suatu pembelajaran gitu. Misalkan pada saat pembelajaran nih Pak, ada siswa yang kurang mengerti tentang materi yang Bapak sampaikan. Nah, itu bagaimana langkah-langkah Bapak untuk menjelaskan kembali? Kalau emang sih untuk pembelajaran dalam bidang eksak itu banyak sekali, mungkin cuma berapa persen yang mengerti gitu kan, yang mengerti. Tapi biasanya Bapak nggak sekedar sekali 2 kali dalam berikan materi, kadang-kadang banyak referensi gitu kan, dari YouTube boleh, dari PPT, misalnya dari PPT sudah, kemudian dari YouTube akan ditampilkan kembali, kemudian setelah itu diskusi dengan Webex gitu. Jadi ada beberapa tahap. Sekian Pak pertanyaan Gitu dari aja. saya. Terima kasih ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.